Belum berdiri nyanyi sama kakak di depan. Oke. Gak apa-apa, kan kita belajar. Oke, yuk Kak. Ayo. Yuk. Yuk kita. Kita coba pelan-pelan ya. Gak apa-apa sama aku. Ikutin pelan-pelan ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Op dulu Kak. Op, nih adik-adik, setiap kata berdoa, tangannya kalau berdoa gimana sih yang diajarin sama kakak sekolah minggu, sama mama, papa, kayak gimana tangannya? Betul. Ini Ya, abang siapa ya? Dilipat Kak. Marvel. Siapa? Marvel. Oh Marvel. Gimana Bang Marvel? Berdoanya tangannya? Betul. Kalau berdoa tangannya begini. Setiap kata berdoa. Kalau bicara diputer-puter. Kalau bicara biasanya kita pakai apa? Pakai apa kalau kita bicara? Pakai? Nggak kedengeran pakai apa adik-adik? Mulut. Ah kurang kedengeran. Coba kelas 6 kayaknya tahu jawabannya deh. Apa kelas 6 jawabannya? Jangan marah dong, mulutnya kok jadi marah, kan mau berdoa. Tadi kalau berdoa dipakai buat apa ya Kak Pesta? Bersyukur? Bersyukur pada Tuhan. Betul, bersyukur pada Tuhan. Tangannya gimana tadi Bang Marvel? Naik ke atas. Oke, kita coba ya. Pemusik udah siap? Oke, yuk musiknya dari belakang. Kita coba ya, tepuk tangan boleh. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lagi, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke Kak, Op. Oke, adik-adik bisa kakak mau dari tiap kelas maju satu-satu. Bang Marvel dari kelas? Dari kelas 3. Kelas 3 boleh nambah satu lagi. Dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 satu-satu orang. Ayo kelas 6 satu orang. Udah bisa kan? Udah. Ingat, mantap. Sini, Bang Marvel di sini berarti. Next sini. Next sini Kak. Ini kelas 5 belum? Kelas 1 mana Kak? Kelas 2? Kakak kelas? 2? 3? Kelas 2 Kak Sas? Kelas 2, oke. Sini Dek. Naik, ya. Dek, baca label merahnya. Biar, ya. Kakak di sini Kak. Oke. Label merah Dek. Oke. Dek, kita punya berapa orang ya di depan? Ada berapa orang ya Bang di depan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada berapa orang kita di depan? Berapa Dek? 9. Ada 9. Coba kalau tadi saya senang berdoa, gimana berdoanya tangannya? Oke, coba yang berdiri juga tangannya gimana berdoa? Oke. Kalau berbicara pada Tuhan tadi gimana? Bicara pada Tuhan. Bersyukur sama Tuhan gimana? Oke, kita coba ya. Pemusik udah? Sip. Ya. Kita coba bareng-bareng ya. Yuk semangat. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan,
berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita mau sambung sama lagu ini. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kak, teman-teman tadi dibilang pas apa kita harus berdoa, mau? Gak kedengaran suaranya. Kita berdoa pas lagi mau apa? Wah, ini mah cuma 5 orang. Kakakmu dengar lebih kencang lagi ya Kak Pesta. Kita berdoa sebelum apa? Pas mau apa? Wah, gak kedengeran. Coba sama-sama kita bilang, mau makan. Pas mau apa adik-adik? Mau makan. Betul. Setelah mau makan satu lagi? Mau tidur. Yang ketiga pas apa lagi? Tidur. Oke. Bang, sekarang coba lebih dicepetin lagi supaya kita lebih semangat. Dari awal ya Bang. Segini. Oh yaudah. Ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita sambung. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi lebih semangat. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Oke, boleh tepuk tangan ya semuanya. Oke. Kak, mau minta hadiahnya buat adik-adik? Hadiahnya Kak buat adik-adik. Buat adik-adik Kak. Oke adik-adik yang lain boleh duduk, disiapkan Alkitabnya, persembahannya. Oke, adik-adik boleh duduk, disiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Baik, thank you Marvel. Untuk abang dan kakak dan juga perwakilan dari orang tua, kita boleh sama-sama berdoa untuk persiapan ibadah di ruang musik.
Adik-adik, kakak masih dengar ada suara-suara. Kita sudah memulai ibadahnya. Kita tepuk diam dulu ya. Tepuk diam. Diam. Oke, yang disiapin Alkitab sama persembahannya dan semuanya tertuju ke depan matanya. Adik-adik boleh berdoa sebelum kita memulai ibadah. Mari adik-adik kita mengambil sikap berdoa untuk memulai ibadah. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 ayat 1 dan ayat 2. Nanti di ayat 2 adik-adik bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Adik-adik ikuti ucapan inang ya. Marilah kita berdoa. Kubukakan dengan amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hatiku dengan yakin. Tuluskan hatiku dengan yakin. Memegang firman-Mu. Memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Agar setia padamu. Agar setia padamu. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-9. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 229 ayat 1. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Epistel pada minggu hari ini dan menjadi ayat bulanan tertulis dari Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Tertulis dari kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13. Dengar ya adik-adik, demikian bunyinya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekali lagi Inang baca adik-adik. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari nyanyian rohani Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik, mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kurang kencang. Shalom adik-adik. Oke. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Erika akan membacakan warta sekolah minggu. Kak Erika nggak mau ada yang lihat masih colek-colek temannya. Coba tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Oke. Kak Erika akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 22 Mei 2022. Yang pertama, adik-adik, minggu ini kita adalah Minggu Rogate. Minggu apa adik-adik? Rogate. Yang artinya adalah berdoa. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Tatap muka bagi adik-adik untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah vaksin 2 kali. Dan yang live streaming untuk adik-adik TK dan yang belum vaksin. Yang ketiga, adik-adik yang mengikuti ibadah tatap muka dimohon untuk membawa Alkitab setiap ibadah. Siapa yang bawa Alkitabnya pada hari ini? Wah, pada pintar-pintar semua ya, pada bawa Alkitab. Selanjutnya, kepedulian anak sekolah minggu pada pelayanan Zending di Pulau Rupat dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan yang ketiga yang berpita warna ungu di tiap minggunya. Yang kelima, hari ini tanggal 22 Mei, Minggu giliran untuk adik-adik kelas 3 membawa donasi bunga di dalam pot untuk menghias perkarangan gereja kita supaya tetap indah dan segar. Untuk minggu depannya, adik-adik kelas 2 dipersilakan membawa bunga. Mana adik-adik kelas 2? Oke, jangan lupa untuk membawa bunga. Yang keenam,
Untuk adik-adik sekolah minggu yang tidak memiliki guru agama Kristen di sekolahnya masing-masing dan membutuhkan nilai dari sekolah minggu, bisa menghubungi Kakak Nina Zulkarnain di nomor 0815 8645 2124. Yang ketujuh, gereja sudah menyetujui dilaksanakannya retret untuk kelas 5 dan kelas 6 pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 25 sampai 26 Juni 2022 di Villa Bukit Pinus Bogor. Pendaftaran melalui Google Form yang dikirim melalui WA Group telah ditutup pada tanggal 18 Mei 2022. Namun bagi adik-adik yang berkelas 6 yang belum mengisi Google Form dan ingin mendaftarkan retret, dapat menghubungi Kakak Aspita Boru Sidauruk dengan nomor 0857 78 10 8024. Yang ke-8, sebentar lagi kita akan memperingati hari apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bagi adik-adik sekolah minggu diharapkan datang kembali pada hari Kamis tanggal 6 Mei. Jangan lupa datang ya adik-adik. Demikian warta sekolah minggu kita pada hari ini. Shalom. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Angkat tangannya. Salam. Selamat hari Minggu. Iya.
penuh dengan semangat ya. Mari kita sekarang mendengar firman Tuhan. Mendengarkan apa? Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti kita harus tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa bersuara lagi, ya toh? Benar? Ya, Amang akan bacakan supaya anak-anak kami, laki-laki perempuan, anak papanya, mamanya yang cantik dan yang ganteng, dengarkan firman Tuhan. Oke? Ya, firman Tuhan. Siapa yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya. Kalau adiknya belum bisa membaca, supaya dia melihat hurufnya dulu ya, mengenal hurufnya. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Coba kita sama-sama mengatakannya. 1 Raja-Raja. Semua anak-anak kami, firman Tuhan diambil dari buku 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai 3. Ya, pintar anak-anak Tuhan semua ya. Amang baca, dengarkan baik-baik ya. Pasal 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Amang mau tanya sama anak-anak kami, kepada siapa Tuhan mengatakan firman-Nya pertama? Coba dilihat ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Engkau akan bernama Israel. Ya. Jadi Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel adalah bangsa yang diberkati. Anak-anak kami semua yang
ada di gereja ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diberkati dan terberkati. Makanya kita perlu ya mendengarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini anak-anak kami? Bagaimana bangsa Israel, siapa yang dia puja, dia sembah? Siapa di sini pernah menyembah patung? Coba tunjuk tangan. Nggak ada ya? Jangan. Kenapa nggak bisa disembah patung? Siapa bisa menjawab? Coba kasih mic-nya Kak. Nggak bisa disembah patung, kasih mic-nya Kak, Bang. Kenapa? Berdiri ya Dek sayang, ya Nak. Kuat. Salomo. Kenapa patung tidak bisa disembah? Itu pertanyaannya. Karena Dia sudah mati. ya, coba ada temannya lagi. Ya, sudah benar, lebih benar lagi, lebih tepat lagi. Berdiri Nak, berdiri Nak. Ya, Karena patung itu, kalau kita menyembah patung, kita akan berdosa kepada Tuhan, karena Tuhan yang lebih berkuasa daripada patung. ya. Titah keberapa itu? Jangan menyembah patung. Tunjuk tangan, kasih mic-nya. Titah keberapa? Jangan kau berbuat bagimu patung yang menyerupai apa? 2. Titah keberapa? 2. Benar Kak? Ya benar. Siapa lagi? Titah keberapa? 7. Satu orang lagi. Titah Kitab kedua. Ya benar. Pintar anak-anak Tuhan semua ya. Jadi kita dilarang menyembah patung karena itu bukan Tuhan. Itu benda mati. Ada orang-orang benda mati mengakui punya kekuatan. Ada roh, ada kekuatan katanya. Itu nggak benar ya. Jadi bangsa Israel sempat melakukan itu. Maka itu datanglah Elia supaya merobohkan mesbah-mesbah, batu-batu yang dikumpulkan, yang dibuat tempat menyembah. Itu dihancurkan Elia. Kenapa harus Elia? Karena Elia adalah hamba Tuhan. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan di sini? Bagus ya. Supaya diperhatikan orang tuanya. Iya, turun tangannya. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta gitu. Siapa mau jadi pendeta? Biar jelas hamba Tuhannya kemana. Pendeta ya? Iya. Bagus. Jadi kalau jadi hamba Tuhan itu harus melarang siapa yang menyembah patung. Harus melarang dan tidak memperbolehkan teman-temannya, saudara-saudaranya, adik-adiknya melarang penyembahan terhadap yang dikatakan kekuatan, benda mati yang mempunyai kekuatan. Karena itu Tuhan tidak senangi. Ya. Maka itu Elia harus mengatakan kepada bangsa Israel, hanya siapa yang disembah? Hanya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Gitu ya. Anak-anak Amang, anak-anak papanya, anak-anak maminya ya, harus menyembah hanya satu Tuhan. Ya, jadi kalau kamu berdoa berarti kamu berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan dengan ilah-ilah, bukan dengan patung ya. Tidak ada boleh
yang melakukan itu, kecuali menyembah Tuhan, berdoa, berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, siapa sini tadi pagi berdoa sebelum pergi gereja? Ya, sedikit ini. Gimana nih? Yang tadi pagi berdoa sebelum ke gereja. Pa, ma, yuk kita berdoa. Nah, papanya mana tahu lupa sama mamanya, ya kan? Ya, bagus ya. Ya, turun tangannya. Semua pintar ya. Siapa yang tidak pernah lupa? Nah, yang tidak pernah lupa berdoa. Wih, banyak yang lupa ini. Tangannya nggak semua kayaknya, banyak yang lupa ini Kak Bang. Mana ini? Siapa yang tidak lupa? Dia selalu tidak lupa untuk berdoa. Mau ke sekolah dia berdoa, mau pulang sekolah berdoa, doai papanya, mamanya, bekerja supaya sehat-sehat, jauh dari mara bahaya. Semua ya? Ya. Jadi minggu kita ini kan minggu Rogate, artinya berdoa. Jadi orang bilang hidup kita ini sebahagian setengah adalah penuh dengan doa. Ya, jadi kita nggak bisa lepas dari doa. Terus berdoa. Musuhnya juga didoakan kalau ada. Siapa yang punya musuh? Banyak juga yang punya musuh ini. Kenapa ya? Ada apa ini? Ya, turun tangannya. Musuhnya didoakan ya, biar bertobat dan hanya menyembah Tuhan, ya, supaya saling mengampuni. Jadi Nabi Elia itu harus merobohkan semua mesbah-mesbah, penyembahan-penyembahan berhala, patung ya, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Jadi dalam buku 1 Raja-Raja ini banyak ya kemungkinan penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena itu Elia harus ya mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan menyembah Allah ilah-ilah yang demikian. Makanya di ayat 39 tadi, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Coba dulu semua kita ayat 39 yang sudah bisa membaca. 1, 2, ya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kenapa harus demikian? Karena memang dialah Allah, dialah Tuhan. Sehingga mereka melalui Nabi Elia, mereka mengakui hanya ada satu Allah, tidak ada ilah, tidak ada patung-patung yang boleh disembah, tapi hanya satu Tuhan, dialah Allah, satu Tuhan, dialah Allah. 2 kali diulangi ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita dan juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Berdoa yuk, berdoa yuk. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, berkatilah anak kami ini Tuhan yang beribadah, bersekutu kepadamu ya Tuhan. Beri kepintaran kepada mereka, beri kebijakan, beri selalu ya Tuhan mereka untuk menghargai orang-orang tuanya yang melahirkannya dan memeliharanya ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Demikian juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka untuk menuntun, membimbing anak-anak yang Kau berikan kepada mereka menjadi tanggung jawab mereka ya Tuhan untuk dalam penyampaian firman dan untuk menumbuhkan rohaninya ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, Kaulah menyempurnai segala acara kami hari ini, awal dan hingga akhir. Dan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, disiapkan 3 persembahannya.
Disiapkan dulu adik-adik 3. Berapakah pesta tadi kita Kak? 3. Oke, adik-adik di rumah boleh menitip persembahannya ke papa atau mama atau saudaranya yang pergi ke gereja atau bisa mentransfer ke rekening gereja. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi Goklasni Roha Doau. Kita nyanyi semua ya adik-adik. Goklasni Roha Doau dingolukon Goklasni Roha Doau dingolukon Totong di roha
kita menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, awal sudah hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, terus kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Shalom Mama, selamat hari Minggu Mama. Adik-adik jangan lupa kita ke gereja lagi hari apa adik-adik? Hari Kamis. Hari Kamis kita ketemu di gereja lagi jam 8 ya. Sampai ketemu adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik.